Aku mencoba tegar. Aku bangkit mengurus anak-anak sendirian. Hingga suatu hari, aku jatuh hati pada seorang pria sederhana. Juna, tukang sayur di pasar tradisional dekat rumahku. Ia berbeda dari siapapun yang pernah kutemui. Tubuhnya kekar, wajahnya hangat, dan setiap kali ia menyapaku, ada rasa damai yang tidak bisa kujelaskan. Kami semakin dekat. Perasaan itu tumbuh, meski penuh bisikan miring dari orang-orang sekitar. Aku nekat. Aku memutuskan untuk menikah dengannya. Aku pikir inilah awal baru yang kuimpikan. Tapi tepat saat aku hendak melangkah ke pelaminan bersama Juna, sesuatu yang tak pernah kuduga terjadi. Suamiku yang hilang selama 7 tahun, tiba-tiba pulang ke rumah. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah asing, namun penuh keyakinan. Katanya ia tidak pernah meninggalkanku. Selama ini ia bekerja di kapal pesiar, mengumpulkan uang agar aku dan anak-anak hidup bahagia. Dan kini, ia kembali sebagai pria sukses. Siap menebus semua yang pernah hilang. Aku terdiam. Hatiku hancur. Cintaku pada Juna nyata. Tapi suamiku membawa janji lama dan anak-anak yang merindukannya. Sejak saat itu, hidupku berubah menjadi pertarungan batin. Haruskah aku memilih cinta baru yang membuatku hidup, atau kembali pada cinta lama demi anak-anakku? Inilah kisahku. Kisah seorang wanita yang hidup dengan penuh konflik cinta. Semuanya akan aku ceritakan hanya di channel Drama Kemarin Sore. Namaku Putri. Aku seorang wanita berusia 42 tahun. Orang-orang mengenalku sebagai seorang janda kaya raya. Sudah 7 tahun suamiku pergi dari rumah tanpa kabar. Awalnya aku kira ia meninggalkanku, tapi lama-lama aku terbiasa hidup tanpanya. Aku tinggal bersama 2 anakku yang sudah beranjak remaja. Pagi ini aku bangun lebih awal. Setelah menyiapkan sarapan untuk anak-anak, aku memutuskan pergi ke pasar tradisional dekat rumah. Aku biasa membeli sayur, buah, dan lauk segar di sana. Ada satu kebiasaan yang tidak pernah kulewatkan, membeli timun. Aku menyukai timun untuk lalapan. Setiap kali aku membeli timun, aku selalu membelinya di lapak yang sama. Lapak itu milik seorang pria bernama Juna. Ia berusia 38 tahun. Tubuhnya tinggi dan kekar. Suaranya jelas dan tegas ketika menyebut harga dagangannya. Hari ini pasar cukup ramai. Aku berjalan ke arah lapaknya. Juna sedang sibuk menata sayuran. Ketika melihatku, ia langsung menyapaku. "Pagi, Bu Putri. Mau beli timun lagi?" Katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. "Iya, Jun." Seperti biasa, 2 kilo. Juna mengambil timun dengan cepat, lalu menimbangnya. Setelah itu ia memberikan plastik berisi timun kepadaku. Aku menyerahkan uang tanpa banyak bicara. Namun Juna justru menatapku cukup lama. "Bu, timunnya masih agak muda. Besok saya bawakan yang lebih segar kalau ibu mau," ucapnya. Aku hanya menjawab singkat, "Terima kasih." Aku lalu berjalan pergi. Tapi jujur saja, hatiku agak bergetar dengan cara ia memperhatikanku. Sepulang dari pasar, aku menaruh belanjaan di dapur. Anak-anakku sudah selesai sarapan. Mereka sibuk dengan gawai masing-masing. Hidup kami cukup nyaman. Semua kebutuhan terpenuhi. Rumah besar, mobil ada, tabungan lebih dari cukup. Tapi aku sering merasa ada yang kosong. Siang harinya, saat aku duduk di ruang keluarga, ponselku berbunyi. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membuka pesan itu. Tulisannya singkat. "Bu, ini Juna. Saya tadi lupa bilang, hati-hati ya kalau ke pasar sendirian. Ada beberapa orang yang sering mengincar pembeli perempuan. Kalau ibu mau, besok biar saya temani belanja." Aku terkejut. Dari mana Juna tahu nomor ponselku? Aku yakin aku tidak pernah memberikannya. Aku tidak langsung membalas pesan itu. Tapi dalam hati aku mulai bertanya-tanya. Apakah ini hanya perhatian biasa, atau ada sesuatu yang lebih? Episode 1 berakhir di situ. Pagi ini aku bangun lebih lambat dari biasanya. Semalam aku tidak bisa tidur nyenyak karena terus memikirkan pesan dari Juna. Aku tidak pernah merasa memberikan nomor ponselku kepadanya. Hal itu membuatku penasaran sekaligus waspada. Aku turun ke dapur. Anak-anakku sudah duduk di meja makan. Anakku yang pertama, Ardi, sedang membuka laptop untuk mengerjakan tugas sekolah. Adiknya, Rara, masih sibuk menonton video di ponselnya. "Bu, kenapa wajah ibu kelihatan pucat?" tanya Rara sambil menoleh. Aku menjawab singkat, "Kurang tidur saja." Ardi ikut menimpali. "Ibu jangan sering begadang. Nanti sakit." Aku hanya tersenyum. Aku tidak mau mereka tahu bahwa aku sedang memikirkan sesuatu. Setelah anak-anak berangkat sekolah, aku duduk sendirian di ruang keluarga. Aku membuka ponsel dan melihat pesan Juna semalam. Aku masih belum membalasnya. Aku akhirnya mengetik jawaban. "Jun, dari mana kamu dapat nomor saya?" Pesan itu terkirim. Tidak lama kemudian balasan masuk.
Saya minta ke tukang ikan, Bu. Katanya ibu pernah memberi nomor ke dia untuk pesan ikan antar. Saya cuma khawatir saja kalau ibu belanja sendirian. Aku membaca pesan itu berulang kali. Jawaban itu masuk akal. Aku memang pernah memberi nomor ponsel ke tukang ikan. Tapi entah mengapa aku masih merasa aneh. Siang harinya, aku memutuskan pergi ke pasar lagi. Aku ingin memastikan sendiri. Saat aku tiba, suasana pasar lebih ramai daripada kemarin. Aku berjalan langsung ke lapak Juna. Ia sedang melayani beberapa pembeli. Begitu melihatku, ia segera tersenyum. Bu Putri, sudah habis timunnya yang kemarin. Mau tambah lagi? Tanyanya, aku menatapnya serius. Jun, soal nomor kemarin, jangan sembarangan ya. Saya kaget tiba-tiba dapat pesan dari kamu. Ia mengangguk cepat. Maaf Bu, saya tak ada maksud macam-macam. Saya hanya khawatir. Belakangan ini ada kejadian kehilangan di pasar. Jadi saya ingin ibu lebih hati-hati. Aku memperhatikan wajahnya. Ia bicara dengan nada tenang. Tidak terlihat ada kebohongan, tapi aku tetap berhati-hati. Saat aku membayar, tiba-tiba seorang perempuan paruh baya yang berdiri di sebelahku berbisik, cukup keras sehingga terdengar olehku. Wah, Bu Putri sekarang sering kesini ya. Juna beruntung punya pelanggan istimewa. Aku menoleh, tapi perempuan itu langsung pergi. Juna hanya tersenyum tipis. Aku merasa wajahku memanas, tapi aku menahan diri. Dalam perjalanan pulang, aku tidak bisa berhenti memikirkan bisikan itu. Aku sadar gosip bisa menyebar dengan cepat. Apalagi aku dikenal sebagai janda kaya. Sesampai di rumah, aku duduk di ruang tamu. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dan betapa kagetnya aku. Di depan rumah berdiri Juna. Ia membawa kantong plastik berisi sayuran. Bu, maaf tiba-tiba datang. Ini ada sayuran segar yang baru datang. Saya pikir ibu mungkin suka. Gratis, tidak usah bayar, katanya. Aku terdiam beberapa detik. Aku tidak menyangka ia berani datang langsung ke rumahku. Sebelum aku sempat menjawab, tiba-tiba Ardi pulang lebih cepat dari sekolah. Ia melihat Juna berdiri di depan rumah sambil membawa sayur. Ardi langsung menatapku dengan wajah penuh tanda tanya. Bu, ini siapa? Tanyanya dengan nada dingin. Aku tercekat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ardi berdiri di depan pintu. Ia menatap Juna dari ujung kaki sampai kepala. Wajahnya serius. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang akan ia tanyakan lagi. Bu, kenapa tukang sayur bisa datang ke rumah kita? Suara Ardi tegas. Aku menjawab cepat. Dia cuma mengantarkan sayur. Tidak ada apa-apa. Juna ikut menambahkan, maaf nak. Saya tadi kebetulan ada sayur segar. Saya pikir ibu kalian mungkin mau. Ardi tidak langsung percaya. Ia menatap Juna lebih lama, lalu menoleh padaku. Bu, sebaiknya jangan terlalu dekat dengan orang asing. Kita tidak tahu niatnya apa. Aku merasa kata-kata Ardi seperti pisau tajam, tapi aku menahannya. Aku menghela napas panjang. Ardi ini bukan orang asing. Dia tukang sayur di pasar. Ibu sudah sering beli di sana. Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh. Ardi tidak menjawab. Ia langsung masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan sedikit keras. Juna terlihat tidak enak hati. Maaf Bu, saya tidak bermaksud bikin masalah. Kalau begitu saya pulang saja. Aku mengangguk. Iya Jun, terima kasih sayurnya. Juna menunduk lalu pergi. Aku masuk ke rumah. Di ruang tamu, Ardi sudah duduk dengan wajah murung. Bu, apa ibu serius mau dekat sama tukang sayur itu? Tanyanya tiba-tiba. Aku kaget. Kamu bicara apa Ardi? Ibu cuma beli sayur. Tidak lebih. Ardi menatapku tajam. Tapi orang-orang bisa salah paham. Apalagi kita tinggal di lingkungan seperti ini. Semua mata memperhatikan. Ibu jangan bikin gosip, aku terdiam. Sebagai anak pertama, Ardi memang sering lebih protektif. Aku bisa mengerti, tapi ucapannya membuat hatiku sakit. Aku tidak bisa menjelaskan bahwa ada perasaan yang mulai tumbuh setiap kali aku bertemu Juna. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku teringat ucapan Ardi, juga sikap Juna yang berani datang ke rumah. Aku merasa mulai ada sesuatu yang berubah. Sekitar pukul 10 malam ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari nomor Juna lagi. Maaf soal tadi. Saya tidak mau bikin masalah sama anak ibu. Tapi kalau suatu saat ibu butuh bantuan, panggil saja saya. Aku menatap pesan itu lama sekali. Aku tidak membalas, tapi entah kenapa aku merasa tenang membacanya. Keesokan paginya, saat aku hendak keluar rumah untuk ke pasar, aku mendapati 2 orang tetangga berdiri di ujung jalan. Mereka berbisik sambil melirik ke arahku. Salah satunya berkata cukup keras sehingga bisa kudengar. Itu Bu Putri ya? Katanya kemarin tukang sayur datang ke rumahnya. Hatiku langsung berdebar. Rupanya gosip sudah mulai menyebar.
Aku tetap melangkah menuju pasar, tapi perasaan was-was tidak bisa hilang. Dari paharpau aku langsung melihat Juna sedang menata timun. Ia menyadari kehadiranku dan tersenyum, tapi aku hanya menunduk. Di saat itu, aku sadar. Aku mulai masuk ke dalam situasi yang berbahaya. Aku berusaha tetap tenang saat berjalan melewati pasar. Beberapa penjual melirik ke arahku, lalu berbisik pelan satu sama lain. Aku tahu mereka sedang membicarakanku. Ketika aku sampai di lapak Juna, ia menyapaku seperti biasa. "Selamat pagi, Bu Putri. Timun segar baru datang, mau ambil?" Aku menjawab pelan. "Ambil 1 kilo saja, Jun." Juna menimbang timun dan menyerahkan kepadaku. Aku membayar tanpa banyak bicara. Tapi sebelum aku pergi, seorang ibu penjual bumbu yang lapaknya tidak jauh dari situ, tiba-tiba berkata cukup keras. "Wah, Bu Putri rajin sekali ke sini. Juna pasti senang ada langganan setia." Beberapa orang tertawa kecil. Aku langsung menunduk dan pergi. Sepanjang jalan pulang, aku merasa langkahku berat. Aku sadar, gosip ini sudah mulai menyebar ke banyak orang. Sampai di rumah, aku duduk di ruang tamu tanpa berkata apa-apa. Rara menghampiriku. "Bu, tadi aku dengar dari temanku. Katanya ada yang lihat ibu sering ngobrol sama tukang sayur. Itu benar?" Aku kaget. "Siapa yang bilang?" "Teman sekolah. Katanya ibunya cerita di rumah," jawab Rara dengan wajah polos. Aku tidak tahu harus bicara apa. "Rara, jangan percaya omongan orang. Ibu hanya belanja biasa." Rara mengangguk, tapi aku tahu ia masih penasaran. Sore harinya, Ardi pulang dari sekolah. Ia masuk ke kamar tanpa bicara apa-apa. Aku mengetuk pintunya. "Ardi, ibu boleh masuk?" Dia tidak menjawab, tapi aku tetap masuk. Ardi duduk di kursi, wajahnya serius. "Bu," katanya, "aku dengar gosip tentang ibu di sekolah." Teman-temanku ngeledek. Mereka bilang ibuku pacaran sama tukang sayur. Aku terdiam. Rasanya jantungku berhenti berdetak sejenak. Ardi melanjutkan, "Bu, ini serius. Nama keluarga kita bisa rusak kalau gosip itu makin besar." Aku berusaha menenangkan diri. "Ardi, dengar ibu baik-baik. Tidak ada apa-apa antara ibu dan Juna. Dia hanya tukang sayur yang ibu kenal." Ardi menatapku dengan mata tajam. "Tapi ibu sering ke pasar, sering ke lapaknya. Orang-orang sudah salah paham. Kalau ibu terus seperti ini, gosipnya akan tambah besar." Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Aku keluar dari kamar dengan perasaan campur aduk. Malam itu, aku mendapat pesan dari Juna. "Bu, saya dengar orang-orang mulai banyak ngomong. Kalau ibu mau, saya bisa berhenti melayani ibu di pasar. Biar gosip reda." Aku membaca pesan itu berulang kali. Tanganku gemetar. Aku tahu ia berniat baik, tapi aku merasa kehilangan kalau benar-benar berhenti bertemu dengannya. Aku mengetik balasan. "Tidak usah, Jun. Saya bisa hadapi. Tapi kamu jangan datang ke rumah lagi." Tidak ada jawaban setelah itu. Aku menutup ponsel. Dalam hati aku mulai bertanya, apakah benar aku hanya ingin membeli timun, atau sebenarnya aku ingin bertemu Juna? Sejak percakapan terakhir lewat pesan, Juna benar-benar menjaga jarak. 2 hari aku tidak melihatnya di pasar. Aku membeli sayur di lapak lain, tapi rasanya aneh. Biasanya ia selalu ada, menyapaku dengan senyum sederhana, menawarkan timun segar. Kini lapaknya sepi. Hanya ada seorang anak kecil yang duduk di kursi kecil di depannya. Aku memberanikan diri bertanya pada anak itu, "Juna kemana?" Anak itu menjawab singkat, "Bapak sakit, Bu." Aku terkejut. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi anak itu hanya menunduk. Aku pun membeli timun seadanya, lalu pulang dengan perasaan gelisah. Di rumah, aku tidak bisa berhenti memikirkan Juna. Selama ini aku berusaha menutup mata pada perasaan yang muncul setiap kali aku bertemu dengannya. Tapi hari ini aku sadar, aku merindukan dia. Sore itu aku duduk di ruang tamu. Rara menghampiriku. "Bu, kok belakangan murung terus?" tanyanya. Aku tersenyum samar. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma kepikiran sesuatu." Rara menatapku tajam, lalu berkata pelan, "Ibu suka tukang sayur itu, ya?" Aku terdiam. Kata-kata itu membuat dadaku terasa sesak. Aku ingin menyangkal, tapi aku tidak sanggup berbohong pada anakku sendiri. "Ibu hanya merasa dia baik." "Tidak lebih," jawabku akhirnya. Rara menghela napas. "Kalau ibu suka bilang aja. Aku bisa ngerti, Bu. Ibu juga manusia. Ibu sendirian sudah lama." Aku menatap wajah anakku. Ternyata ia jauh lebih dewasa dari yang kukira. Malam itu aku membuat keputusan. Aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku harus tahu apakah Juna punya perasaan yang sama. Aku tidak mau hanya menebak-nebak. Keesokan paginya aku kembali ke pasar. Kali ini aku langsung menuju lapak Juna.
Ia sudah ada di sana, meski wajahnya terlihat pucat. Ia kaget saat melihatku datang. "Bu Putri, kenapa repot-repot kesini lagi?" Katanya pelan. Aku menatapnya serius. "Jun, saya dengar kamu sakit. Kenapa tidak istirahat di rumah?" Juna tersenyum tipis. "Kalau saya tidak buka, siapa yang akan jualan? Hidup harus jalan terus, Bu." Aku mengambil napas panjang. "Jun, saya tidak peduli omongan orang. Saya ingin jujur. Setiap kali bertemu kamu, saya merasa tenang. Saya tidak bisa bohong, saya suka sama kamu." Juna terdiam. Ia menatapku lama sekali. Wajahnya sulit terbaca. Beberapa orang pembeli menoleh ke arah kami. Aku sadar aku sudah terlalu terbuka. Aku buru-buru menunduk, lalu berkata pelan, "Saya tidak butuh jawaban sekarang, tapi saya ingin kamu tahu perasaan saya." Aku berbalik dan pergi meninggalkan pasar. Langkahku cepat, jantungku berdebar keras. Sesampainya di rumah, aku duduk di kamar sendirian. Aku baru saja mengucapkan sesuatu yang selama ini kutahan bertahun-tahun. Aku takut, tapi juga lega. Siang harinya ponselku bergetar. Ada pesan dari Juna. "Bu, saya juga tidak bisa bohong. Saya suka sama ibu sejak pertama kali ibu beli timun di lapak saya." Aku membaca pesan itu berulang kali. Tanganku gemetar. Untuk pertama kalinya setelah 7 tahun ditinggal suami, aku merasa hidupku punya arah baru. Sejak pesan Juna semalam, hatiku masih berdebar. Rasanya aneh. Ada rasa bahagia tapi juga takut. Aku tahu perasaan ini tidak akan mudah diterima orang lain. Pagi itu aku sarapan bersama anak-anak. Rara terlihat biasa saja, tapi Ardi menatapku dengan curiga. Ia akhirnya bertanya, "Bu, ibu masih ketemu tukang sayur itu?" Aku mencoba tenang. "Ibu cuma belanja seperti biasa." Ardi meletakkan sendok dengan keras. "Ibu jangan bikin malu keluarga. Orang-orang sudah ngomongin. Aku nggak mau teman-temanku ngeledek lagi." Aku terdiam. Rara mencoba menenangkan kakaknya. "Kak, jangan keras sama ibu. Ibu juga berhak bahagia." Ardi menoleh ke adiknya. "Bahagia nggak harus sama tukang sayur," katanya tegas. Lalu ia meninggalkan meja makan dan masuk ke kamar. Ucapannya menusuk hatiku. Aku tahu Ardi tidak salah. Ia hanya khawatir. Siang harinya aku mendapat telepon dari adikku, Lestari. "Put, aku dengar kabar kamu dekat sama tukang sayur." "Itu benar." Suaranya langsung menekan sejak awal. Aku menghela napas. "Tar, jangan percaya gosip. Aku memang sering beli di lapaknya, tapi itu urusanku." "Astaga, Putri. Kamu sadar nggak siapa dirimu? Kamu janda kaya, punya anak-anak yang butuh masa depan bagus. Kalau kamu beneran nikah sama tukang sayur, keluarga kita bisa jadi bahan tertawaan. Kamu jangan bikin malu." Aku mencoba menahan emosiku. "Tar, jangan campuri urusan pribadi aku. Hidup aku pilihan aku." Tapi Lestari tidak berhenti. "Aku bicara demi kamu, demi anak-anakmu juga. Jangan rusak nama baik keluarga." Telepon itu kututup dengan tangan bergetar. Aku menangis sendirian di kamar. Aku tidak menyangka keluargaku sendiri akan menolak sekeras itu. Sore hari, aku pergi ke pasar untuk menenangkan pikiran. Saat aku sampai di lapak Juna, ia langsung menyadari wajahku yang murung. "Bu, ada apa?" "Ibu kelihatan sedih," tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Aku nggak mau bikin kamu repot, Jun, tapi keluargaku tahu soal kita. Mereka marah besar." Juna menatapku serius. "Bu, saya tahu ini berat, tapi saya serius sama ibu. Kalau ibu mau, saya siap melamar. Saya ingin orang tahu niat saya baik." Aku terkejut. Aku tidak menyangka ia akan bicara sejauh itu. Hatiku campur aduk antara senang dan takut. Aku menatap matanya. "Jun, aku juga serius. Tapi aku nggak tahu harus gimana menghadapi semua orang." Juna tersenyum tipis. "Kita jalanin saja, Bu. Selama kita jujur pasti ada jalan." Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan ketulusan yang nyata. Namun malamnya, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba ada mobil berhenti di depan rumah. Dari dalam turun pamanku, Pak Dharma, yang terkenal keras. Ia langsung masuk tanpa banyak bicara. "Putri," suaranya lantang. "Aku dengar kamu mau menikah sama tukang sayur." "Kamu sudah gila." Aku tercekat. Anak-anak keluar dari kamar, kaget mendengar suara keras pamannya. Aku berdiri di ruang tamu, berhadapan dengan paman. "Paman, tolong jangan bicara di depan anak-anak." Tapi Pak Dharma menepuk meja. "Kamu bikin malu keluarga besar. Kalau kamu tetap ngotot, jangan harap ada yang mau dukung kamu lagi." Aku hanya bisa berdiri kaku. Rara memegang tanganku erat-erat, sementara Ardi menunduk dengan wajah penuh amarah. Saat itu aku sadar. Cintaku pada Juna bukan hanya tentang perasaan pribadi. Ini sudah jadi pertaruhan besar melawan keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Episode 6 berakhir dengan aku berdiri di ruang tamu,
ditatap dengan mata penuh penolakan oleh pamanku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata pamanku terus terngiang di kepalaku. "Kamu bikin malu keluarga besar." Ucapan itu terasa berat, seakan-akan aku sedang membawa beban semua orang. Di kamar, Rara duduk di sampingku. Ia berusaha menenangkan. "Bu, jangan dengarkan mereka. Kalau ibu bahagia sama Juna, aku dukung." Aku menatapnya lemah. "Rara, semua orang menentang. Bahkan kakakmu sendiri marah." "Ibu takut." Rara memegang tanganku erat. Aku tahu Kak Ardi keras, tapi dia sayang ibu. Mungkin dia cuma belum siap menerima kenyataan. Aku mengangguk pelan, tapi rasa sesak tidak hilang. Keesokan harinya, aku tidak pergi ke pasar. Aku sengaja menahan diri, takut gosip semakin melebar. Tapi jam 10 pagi, ponselku bergetar. Ada pesan dari Juna. "Bu, saya ingin bicara. Penting. Bisa ketemu sore ini?" Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku membalas. "Baik, di pasar saja." Sore itu aku datang. Pasar mulai sepi. Juna menunggu di lapaknya. Wajahnya serius. Ia menyodorkan kantong plastik berisi timun. "Ini untuk ibu," katanya singkat. Aku menerimanya. "Jun, aku nggak bisa sering kesini lagi. Orang-orang sudah salah paham. Keluarga juga marah." Juna menarik napas dalam-dalam. "Bu, saya sudah pikirkan semuanya. Saya nggak mau hubungan kita hanya jadi gosip. Kalau ibu mau, saya akan melamar secara resmi." Aku terdiam. Kata-kata itu membuat dadaku bergetar. "Jun, jangan bicara sembarangan," ucapku pelan. "Saya serius, Bu. Saya memang tukang sayur, tapi saya bukan orang main-main. Saya bisa bahagiakan ibu dengan cara saya sendiri." Aku menatapnya, bingung antara bahagia dan takut. Saat aku hendak menjawab, tiba-tiba ada suara dari belakang. Seorang ibu-ibu berseru keras, Bu Putri sama Juna berduaan." Pantas saja gosip makin ramai. Beberapa pedagang lain menoleh. Aku langsung panik. "Jun, aku harus pergi," kataku cepat, lalu berlari keluar pasar dengan wajah panas. Di rumah, aku mencoba menenangkan diri, tapi semuanya semakin kacau. Malam itu Ardi menghampiriku. "Bu, aku dengar sendiri. Gosip sekarang sudah sampai telinga keluarga besar. Mereka marah." Aku juga malu, Bu. Kenapa ibu nggak bisa pikir panjang? Aku menatap anakku. "Ardi, ibu juga ingin bahagia. Apa itu salah?" Ardi menjawab cepat. "Salah kalau caranya bikin semua orang ngomong jelek." Aku tidak sanggup melawan ucapannya. Aku hanya diam dan menunduk. Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku sengaja tidak pergi ke pasar. Aku mencoba fokus mengurus anak-anak dan rumah. Tapi setiap kali aku membuka ponsel, ada pesan dari Juna. "Saya tunggu jawaban ibu. Saya nggak mau kita berhenti sampai di sini." Aku hampir menyerah. Tekanan dari keluarga, gosip tetangga, sikap Ardi, semuanya membuatku lelah. Aku sempat berpikir, mungkin memang lebih baik aku berhenti dan kembali hidup sendirian seperti dulu. Namun tepat saat aku mulai pasrah, Juna melakukan sesuatu yang mengejutkan. Siang itu, sebuah mobil sederhana berhenti di depan rumahku. Dari dalam keluar Juna mengenakan kemeja bersih. Ia ditemani seorang pria parubaya yang ternyata ketua RT. Mereka mengetuk pintu rumah. Aku membuka pintu dengan wajah pucat. "Jun, kenapa kamu kesini?" Juna menatap mataku dengan tenang. "Bu Putri, saya datang untuk melamar ibu secara resmi. Supaya semua orang tahu saya tidak main-main." Aku terdiam. Ardi yang baru pulang sekolah melihat kejadian itu dan langsung membelalakan mata. Rara menutup mulutnya karena kaget. Aku berdiri di ambang pintu, hatiku bergetar hebat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Juna berdiri di depan rumahku dengan wajah serius. Di sampingnya ketua RT mengangguk sopan. Aku masih terdiam, belum sanggup mengeluarkan kata apapun. "Bu Putri," kata Juna perlahan tapi tegas. "Saya tahu hubungan kita jadi bahan gosip. Saya tidak mau nama ibu terus dibicarakan jelek. Karena itu saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar ibu." Rara menatapku dengan mata berbinar. "Bu, terima aja," bisiknya pelan. Tapi Ardi langsung bersuara keras. "Jangan, ibu jangan terima. Ini gila." Ketua RT menengahi. "Ardi, tolong tenang dulu. Pamanmu Juna di sini datang dengan niat baik. Dia ingin jelas, tidak mau sembunyi-sembunyi." Aku menatap Juna lama sekali. Wajahnya tegas, tapi aku bisa melihat kegugupan di matanya. Dalam hati aku merasa tersentuh. Ia berani datang ke rumahku, meski tahu akan banyak penolakan. Aku menghela napas. "Jun, aku butuh waktu. Aku tidak bisa jawab sekarang." Juna menunduk hormat. "Saya akan tunggu, Bu. Berapapun lama waktunya saya tunggu." Mereka pun pamit.
Setelah pintu tertutup, suasana di rumah langsung panas. Ardi berdiri dengan wajah merah. Bu, kenapa ibu biarin tukang sayur itu melamar di rumah kita? Apa ibu sudah lupa sama ayah? Aku tercekat. Ardi, ayahmu sudah 7 tahun tidak ada kabar. Ibu tidak tahu dia di mana, masih hidup atau tidak. Apa salah kalau ibu ingin bahagia lagi? Ardi menatapku tajam. Salah kalau ibu memilih orang sembarangan. Ia lalu masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Rara menghampiriku, memelukku erat. Bu, aku dukung apapun pilihan ibu. Malam itu aku menangis lama di kamar. Rasanya aku sudah sampai di titik sulit. Harus memilih antara menuruti hatiku atau menjaga nama baik keluarga. 2 minggu berlalu. Aku mulai mempersiapkan diri untuk menerima lamaran Juna. Aku tidak peduli lagi dengan gosip. Aku hanya ingin hidup bahagia. Hari itu aku berdandan rapi. Aku berniat mengundang beberapa kerabat dekat untuk memberitahu bahwa aku sudah memutuskan menerima lamaran Juna. Aku ingin semuanya jelas dan resmi. Namun tepat ketika acara kecil itu baru dimulai, suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Semua orang menoleh. Aku berjalan ke pintu dengan perasaan aneh. Saat pintu kubuka, aku terbelalak. Seorang pria berdiri di depan rumah. Wajahnya kurus, tapi matanya masih sama seperti dulu. Aku mengenalnya dengan sangat jelas. Itu adalah suamiku, Fadli. Putri, suaranya serak. Aku pulang. Aku hampir tidak percaya dengan yang kulihat. Tanganku gemetar. Rara langsung menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Ardi berlari ke depan dan memeluk pria itu sambil menangis. Pak, ayah pulang. Fadli memeluk anaknya erat-erat. Rara ikut bergabung. Aku hanya berdiri terpaku. Fadli menoleh padaku. Putri, maafkan aku. Selama 7 tahun aku kerja di kapal pesiar. Aku kumpulkan uang supaya bisa bahagiakan kamu dan anak-anak. Aku baru bisa pulang sekarang. Aku sukses, Putri. Aku ingin kita mulai lagi. Suasana di ruang tamu hening. Semua mata tertuju padaku, dan di sudut ruangan berdiri Juna. Ia datang lebih awal untuk memastikan persiapan lamaran. Wajahnya pucat. Ia menyaksikan semuanya dengan mata sendiri. Aku berdiri di antara 2 pria. Suamiku yang kembali setelah 7 tahun, dan Juna yang baru saja melamarku dengan tulus. Hatiku bergetar hebat. Dunia serasa runtuh. Suasana ruang tamu malam itu hening, tapi tegang. Fadli berdiri tegak, wajahnya lelah tapi penuh harap. Ardi masih menggenggam tangannya erat, sementara Rara memeluk pinggangnya sambil menangis bahagia. Aku tidak bisa bergerak. Aku ingin mendekat, tapi kakiku seperti menolak. Putri, suara Fadli lirih. Aku tahu aku salah meninggalkanmu dan anak-anak. Tapi aku lakukan semua ini demi kita. 7 tahun aku berjuang di kapal pesiar. Aku pulang bukan dengan tangan kosong. Aku ingin kita utuh lagi. Mataku panas. Tapi aku menahan air mata. Di sudut ruangan, Juna masih berdiri. Wajahnya kaku. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap ke arahku. Aku tahu hatinya hancur. Aku berusaha bicara. Fadli, aku pikir kamu tidak akan pernah kembali. Selama 7 tahun aku sendirian. Aku yang membesarkan anak-anak. Aku yang menanggung semua gosip sebagai janda ditinggal suami tanpa kabar. Fadli menunduk. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku terlalu yakin bisa kembali cepat. Tapi kenyataannya aku terikat kontrak panjang. Aku kerja keras demi kamu dan anak-anak. Sekarang aku pulang untuk menebus semuanya. Rara menoleh padaku. Ayah sudah pulang. Kita bisa kumpul lagi seperti dulu. Ardi mengangguk setuju. Iya bu, ayah sudah buktikan. Ayah nggak main-main. Aku terdiam. Lalu Juna melangkah maju. Suaranya dalam, tenang, tapi aku bisa merasakan perih di dalamnya. Pak Fadli, saya tidak ingin mengganggu keluarga ini, tapi izinkan saya bicara. Selama 7 tahun Bapak pergi, saya yang ada di dekat Bu Putri. Saya tahu beliau kuat, tapi saya juga tahu beliau kesepian. Saya sayang sama Bu Putri. Niat saya serius, saya datang untuk melamar. Suasana seketika memanas. Ardi langsung bersuara keras. Jangan lancang. Ayah sudah pulang, jadi nggak ada alasan ibu sama kamu lagi. Fadli menatap Juna dengan tatapan tajam. Kamu siapa berani-beraninya melamar istriku? Aku buru-buru berdiri di tengah mereka. Cukup, jangan ribut di depan anak-anak. Rara mulai menangis. Ardi memeluk adiknya sambil menatapku penuh kecewa. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku yang salah. Aku tidak tahu Fadli akan kembali. Aku sudah hampir menyerah dengan pernikahanku. Karena itu aku membuka hati pada Juna. Aku tidak main-main. Aku benar-benar bingung sekarang. Fadli menatapku. Putri, aku suamimu. Aku masih hidup. Kita tidak pernah bercerai. Aku pulang untuk memperbaiki semuanya.
Juna menatapku juga. Bu, saya tidak bisa mundur begitu saja. Perasaan saya nyata. Saya siap membahagiakan ibu dengan cara saya. Aku berdiri di tengah dua pria. Hati dan pikiranku kacau. Anak-anakku jelas memihak ayah mereka, tapi aku tidak bisa memungkiri bahwa aku juga sudah jatuh hati pada Juna. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di kamar aku duduk menatap foto pernikahanku dengan Fadli. Lalu aku menoleh ke ponselku. Ada pesan dari Juna. Saya tidak akan paksa ibu, tapi saya mohon, jangan tinggalkan perasaan kita begitu saja. Air mataku jatuh. Aku sadar, konflik ini jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Sejak malam kepulangan Fadli, rumahku tidak pernah sama lagi. Anak-anak terlihat lebih ceria. Ardi yang dulu dingin padaku, kini lebih sering tersenyum karena merasa keluarganya utuh kembali. Rara juga hampir setiap hari bercerita tentang rencana bersama ayahnya. Aku senang melihat mereka bahagia, tapi hatiku sendiri berantakan. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu sambil memandang keluar jendela. Fadli menghampiriku. Ia mengenakan kemeja baru, terlihat lebih rapi dari pertama kali datang. Putri, katanya dengan nada lembut, aku sudah urus banyak hal. Aku simpan cukup uang dari pekerjaanku di kapal. Kita bisa mulai bisnis kecil. Aku ingin kamu berhenti merasa sendiri. Aku akan tanggung semua. Aku hanya menunduk. Fadli, selama 7 tahun aku sendiri. Aku belajar hidup tanpa kamu. Aku bahkan sudah membuka hati untuk orang lain. Fadli menatapku serius. Aku tahu dan aku tidak menyalahkanmu. Tapi kamu masih istriku. Aku pulang bukan untuk meninggalkanmu lagi. Aku ingin menebus waktu yang hilang. Aku tidak menjawab. Dalam hatiku ada rasa bersalah, tapi juga marah. Siang itu, adikku Lestari datang bersama pamanku, Pak Dharma. Mereka langsung masuk tanpa banyak basa-basi. Putri, kata Lestari, syukurlah suamimu sudah pulang. Akhirnya kamu tidak perlu lagi bikin malu keluarga dengan dekat sama tukang sayur itu. Aku tersentak. Tar, jangan bicara begitu. Juna orang baik. Pak Dharma menggeleng keras. Cukup, Putri. Kamu sudah dapat yang lebih baik. Suamimu kembali dengan sukses. Itu sudah lebih dari cukup. Jangan rusak lagi nama keluarga. Aku mencoba membela, tapi kalian tidak tahu apa yang aku rasakan selama ditinggal. Aku yang bertahan. Aku yang menanggung semuanya. Kalian hanya melihat hasil akhirnya, namun mereka tidak mendengar. Mereka lebih sibuk memuji Fadli yang dianggap berhasil. Sore harinya, aku memberanikan diri ke pasar. Aku ingin bicara dengan Juna. Saat sampai di lapaknya, beberapa pedagang menatapku dengan pandangan sinis. Aku mendengar bisik-bisik. Itu Bu Putri. Jandanya ternyata sudah punya suami balik. Kasihan Juna ditinggal. Memalukan. Kaya, cantik, tapi kelakuannya bikin heboh. Hatiku perih mendengarnya. Juna menyambutku dengan senyum kaku. Bu, terima kasih sudah datang. Saya dengar kabar suami ibu kembali. Aku menelan ludah. Jun, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku masih sayang kamu, tapi Fadli sudah pulang. Anak-anak bahagia dengannya. Juna menatapku dalam. Saya mengerti, Bu. Tapi saya juga tidak bisa pura-pura tidak ada apa-apa. Saya sudah jatuh hati sama ibu. Saya datang melamar bukan untuk main-main. Aku menunduk, air mata menetes. Jun, aku merasa jahat. Aku ingin bersama kamu, tapi aku juga tidak bisa menghancurkan keluarga yang baru saja utuh kembali. Juna terdiam lama. Akhirnya ia berkata, kalau memang pilihan ibu adalah kembali ke suami, saya akan mundur. Tapi tolong katakan jujur pada saya. Jangan biarkan saya menunggu sia-sia. Aku menatapnya, tidak sanggup memberi jawaban. Malam itu di rumah, aku mendapati Ardi sedang duduk bersama Fadli. Mereka tertawa kecil, sesuatu yang sudah lama tidak kulihat. Rara pun ikut bercerita riang. Mereka bertiga terlihat begitu dekat. Aku berdiri di pintu kamar, menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Kebahagiaan anak-anakku jelas di depan mata, tapi hatiku masih terikat pada Juna. Di kamarku sendiri, aku menatap cermin. Apa aku egois kalau memilih cintaku pada Juna? Atau aku pengecut kalau kembali ke Fadli demi anak-anak? Beberapa hari setelah kepulangan Fadli, rumahku terasa lebih ramai. Fadli berusaha menebus waktunya yang hilang. Ia sering mengajak anak-anak makan di luar, kadang menjemput Ardi sekolah, atau menemani Rara belanja kebutuhan kuliah. Aku melihat semua itu, dan hatiku campur aduk. Aku tidak bisa menolak kenyataan, anak-anakku bahagia bersama ayahnya. Tapi di sisi lain, bayangan Juna masih terus muncul dalam pikiranku. Suatu pagi, Fadli menawariku sarapan bersama.
Putri, ayo makan bareng. Aku kangen suasana ini. Aku hanya tersenyum tipis. Aku duduk, tapi sepanjang sarapan aku tidak banyak bicara. Fadli menatapku. Kamu masih marah sama aku? Aku meletakkan sendok. Bukan marah. Aku cuman bingung, aku butuh waktu. Fadli menghela napas. Aku rela nunggu, Putri. Asal jangan tinggalkan aku lagi. Kalimat itu membuatku makin tertekan. Siang harinya, aku memberanikan diri ke pasar lagi. Aku ingin bicara dengan Juna, meski aku tahu itu berisiko. Saat aku sampai, Juna sedang menata sayurannya. Ia tampak lebih kurus, wajahnya lelah. Jun, panggilku pelan. Ia menoleh, tersenyum kecil. Bu Putri, saya kira ibu tidak akan datang lagi. Aku menunduk. Aku tidak bisa berpura-pura seakan kita tidak pernah dekat. Aku masih mikirin kamu. Juna berhenti menata sayur. Bu, saya juga masih mikirin ibu. Tapi saya sadar posisi saya. Suami ibu sudah pulang. Anak-anak ibu butuh ayah mereka. Kalau saya terus mendekat, saya takut malah jadi orang ketiga yang merusak rumah tangga. Hatiku perih mendengarnya. Jun, kamu bukan orang ketiga. Aku yang salah, karena hatiku terbagi. Juna menatapku lama, lalu berkata pelan, Bu, saya janji nggak akan ganggu ibu. Tapi kalau suatu hari ibu benar-benar bebas memilih, saya tetap ada. Kata-katanya sederhana, tapi membuatku ingin menangis. Ketika aku pulang, gosip sudah menunggu. Di depan rumah, dua ibu tetangga berbisik keras-keras, seolah sengaja agar aku dengar. Itu Bu Putri masih ke pasar ketemu tukang sayur. Padahal suaminya baru pulang, nggak tahu malu. Aku pura-pura tidak mendengar dan masuk rumah dengan cepat. Tapi di dalam, aku merasa semakin terjepit. Malam itu aku berbicara dengan Rara di kamar. Ra, kataku, kalau kamu jadi ibu, apa yang akan kamu pilih? Ayahmu yang sudah kembali atau seseorang yang baru membuatmu bahagia? Rara menatapku lama. Bu, aku ingin ibu bahagia. Tapi aku juga nggak mau Kak Ardi benci ibu. Kak Ardi terlalu sayang sama ayah. Kalau ibu pilih orang lain, dia bisa marah besar. Aku terdiam. Aku sadar benar apa yang Rara maksud. Beberapa hari kemudian, keluarga besar berkumpul di rumah. Fadli sengaja mengundang mereka untuk menunjukkan bahwa ia sudah sukses. Ia membagikan cerita tentang pekerjaannya di kapal pesiar, tentang uang yang sudah ia tabung, bahkan tentang rencana membeli rumah baru. Lestari bertepuk tangan. Putri, kamu beruntung. Suami kamu sudah sukses. Jangan bikin masalah lagi. Lupakan tukang sayur itu. Semua orang mengangguk setuju. Aku hanya duduk diam, merasa seolah aku tidak punya suara. Malam setelah acara itu selesai, aku duduk sendirian di teras. Aku menatap langit gelap, merasa sesak. Aku tahu Juna mulai menjauh. Aku tahu keluargaku dan anak-anakku ingin aku kembali pada Fadli. Tapi hatiku masih belum bisa lepas dari Juna. Beberapa hari terakhir aku berusaha keras bersikap normal. Aku tersenyum di depan anak-anak, berbincang seperlunya dengan Fadli, dan melayani keluarga besar yang sering datang berkunjung. Tapi sebenarnya, setiap malam aku menangis dalam diam. Aku sadar, aku tidak bisa terus berada di tengah. Aku harus menentukan tujuan hidupku. Aku bicara pada diri sendiri. Aku ingin bahagia. Aku tidak mau hidup hanya untuk memenuhi tuntutan orang lain. Tapi apa itu berarti aku harus melawan anak-anakku sendiri? Suatu malam, aku duduk bersama Ardi. Aku ingin mencoba bicara baik-baik dengannya. Ardi, kataku pelan. Bagaimana menurutmu kalau ibu memilih jalan yang berbeda? Bukan berarti ibu nggak sayang ayah, tapi ibu juga punya perasaan sendiri. Ardi langsung menatapku dengan wajah kaku. Jangan aneh-aneh. Ayah sudah pulang. Semua orang senang. Aku nggak mau keluarga kita hancur lagi cuma karena ibu. Ia merhadiin Latsman nundung. Cuma karena ibu mikirin orang lain. Kata-katanya membuat hatiku sakit. Aku mencoba meraih tangannya, tapi ia menepis. Bu, tolong pilih ayah. Aku janji akan bikin ibu bahagia kalau ibu tetap sama ayah. Ardi lalu masuk ke kamarnya. Aku hanya bisa terduduk di kursi, menahan air mata. Keesokan harinya, aku nekat ke pasar. Aku merasa harus bicara lagi dengan Juna. Saat aku tiba, Juna sedang sibuk melayani pembeli. Tapi ketika melihatku, ia langsung terdiam sebentar, lalu kembali bekerja seperti biasa. Setelah pembeli selesai, ia menoleh padaku. Bu Putri, sebaiknya ibu jangan sering kesini lagi. Orang-orang sudah terlalu banyak bicara. Aku menunduk. Jun, aku nggak peduli gosip. Aku butuh kamu. Juna menarik napas panjang. Bu, saya juga butuh ibu.
Tapi saya nggak mau ibu kehilangan anak-anak karena saya. Saya bisa tanggung semua omongan orang, tapi saya nggak bisa terima kalau anak-anak ibu benci ibu gara-gara saya. Aku tercekat. Jadi, kamu mau menyerah? Juna menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bukan menyerah. Saya mundur demi ibu. Kalau ibu bahagia bersama keluargamu, saya rela sakit sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya berdiri, menahan tangis, sementara Juna kembali menata sayuran seakan-akan aku hanyalah pembeli biasa. Malamnya, aku kembali terjebak dalam kebersamaan keluarga. Fadli bercerita banyak hal pada anak-anak, tertawa, bahkan menyusun rencana liburan. Semua tampak begitu sempurna. Tapi di hatiku, aku merasa semakin kosong. Aku masuk kamar lebih dulu. Aku duduk di tepi ranjang dan berbisik pada diriku sendiri. Tujuanku jelas. Aku ingin bahagia dengan caraku sendiri. Tapi mengapa setiap langkah yang kuambil selalu membuatku kehilangan sesuatu yang lain? Air mataku mengalir deras. Pagi itu rumah terasa berbeda. Fadli mengajakku bicara serius di ruang tamu setelah anak-anak berangkat. Wajahnya tegang, tidak seperti biasanya. Putri, katanya langsung, aku ingin kita bicara tanpa basa-basi. Aku tahu kamu masih dekat dengan Juna. Aku tidak buta. Aku sudah dengar gosip dan aku tahu kamu masih sering ke pasar. Aku tercekat. Tanganku gemetar. Fadli, aku cuma bingung. Ia menatapku tajam. Kamu istriku. Aku sudah pulang setelah bertahun-tahun. Aku bawa hasil kerja keras, aku siap membahagiakan kamu dan anak-anak. Tapi kalau kamu tetap bersama Juna, aku anggap kamu mengkhianati keluarga ini. Aku menghela napas berat. Kamu pergi 7 tahun tanpa kabar, Fadli. Aku yang menanggung semuanya. Aku tidak bisa begitu saja menghapus perasaan yang sudah ada. Fadli mengepalkan tangan. Aku beri kamu waktu 1 minggu. Pilih aku atau lepaskan aku. Tapi kalau kamu lepaskan aku, jangan harap anak-anak akan tinggal sama kamu. Kata-kata itu menusukku. Siang itu, aku mencoba menghubungi Juna, tapi pesanku tidak dibalas. Aku nekat pergi ke pasar. Sesampainya di sana, Juna hanya menatapku sekilas lalu melanjutkan melayani pembeli. Setelah lapaknya agak sepi, aku mencoba bicara. Jun, kenapa kamu menjauh? Aku butuh kamu, Juna menggeleng. Bu, jangan seperti ini. Saya sudah putuskan untuk mundur. Saya nggak mau jadi orang yang menghancurkan keluarga ibu. Aku menahan tangis. Jun, aku serius. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Ia menunduk. Saya juga serius. Tapi ibu punya suami, punya anak-anak. Saya siapa? Saya nggak mau terus jadi alasan ibu dimusuhi. Aku mencoba menyentuh tangannya, tapi ia segera menarik diri. Bu, jangan bikin lebih sulit. Tolong lepaskan saya. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menghantam jantungku. Aku berdiri kaku, sementara ia kembali menata timun seakan-akan aku hanya bayangan. Malamnya, di rumah, Ardi dan Rara memanggilku. Mereka ingin bicara berdua. Bu, kata Ardi, kami tahu ayah sudah bicara dengan ibu. Kami juga mau bilang, kami nggak mau kehilangan ayah lagi. Kalau ibu pilih orang lain, aku janji nggak akan tinggal di rumah ini lagi. Rara menunduk, air matanya jatuh. Bu, aku sayang ibu. Tapi aku juga nggak bisa bayangin keluarga ini pecah lagi. Aku mohon, pilih ayah. Aku terdiam. Hatiku remuk mendengar kata-kata mereka. Malam itu aku masuk ke kamar sendirian. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam wajahku dengan kedua tangan. Aku merasa semua jalan buntu. Suamiku memberiku ultimatum. Anak-anakku memintaku memilih keluargaku. Juna memutuskan menjauh. Aku berbisik pada diri sendiri. Apa artinya cinta, kalau akhirnya aku harus kehilangan semua yang kucintai? Air mata tidak berhenti mengalir. 3 hari berlalu sejak ultimatum Fadli. 3 hari itu terasa seperti hukuman panjang. Aku hampir tidak tidur, tidak nafsu makan, dan hanya berdiam di kamar. Setiap kali aku keluar, anak-anak menatapku dengan sorot penuh kecemasan. Rara sering mengetuk pintu. Bu, makan dulu ya. Aku khawatir, katanya. Aku hanya menjawab singkat, iya, nak, meski akhirnya makanan itu tak kusentuh. Fadli berusaha bersikap tenang di depan anak-anak, tapi aku tahu ia sedang menunggu jawabanku. Ia tidak banyak bicara padaku, hanya tatapan matanya yang dingin, seperti ingin memastikan aku sadar waktu terus berjalan. Hari keempat, aku memberanikan diri pergi ke pasar. Aku tahu mungkin ini kesempatan terakhir. Aku ingin bicara sekali lagi dengan Juna. Aku berdiri di depan lapaknya. Ia tampak sehat, sibuk melayani pembeli, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa.
Setelah agak sepi, aku mendekat. Jun, suaraku bergetar. Aku mohon, jangan jauhi aku. Aku butuh kamu. Ia menoleh sekilas, wajahnya datar. Bu, saya sudah bilang, jangan datang lagi. Saya tidak mau membuat ibu makin sulit. Aku mencoba menahan tangis. Jun, aku sudah terlalu jauh melangkah. Aku sudah jujur dengan anak-anak. Aku sudah bicara dengan Fadli. Semua menentangku. Kalau kamu pun menolak, aku kehilangan segalanya. Juna menggenggam meja kayu di depannya. Wajahnya menegang. Lalu ia berkata pelan, kalau memang semua menentang, mungkin itu tanda. Kita nggak ditakdirkan bersama. Kata-kata itu runtuhkan seluruh pertahananku. Aku hampir jatuh terduduk di lantai. Aku berkata lirih, Jun, jadi kamu pilih menyerah? Ia tidak menjawab. Ia hanya kembali menata timun, seperti aku tidak ada di sana. Aku berbalik dan pergi. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Sesampainya di rumah, aku mendapati Fadli menunggu di ruang tamu. Ia sudah rapi, seakan siap pergi. Putri, katanya dengan suara datar, aku tidak mau menunda lagi. Aku ingin jawabanmu malam ini. Kalau kamu tetap memilih Juna, aku akan keluar dari rumah ini. Dan anak-anak ikut denganku. Aku menelan ludah. Kenapa harus begitu, Fadli? Kenapa anak-anak harus ikut kamu? Karena aku tidak mau mereka hidup dalam aib. Mereka butuh keluarga yang jelas. Bukan ibu yang dikuasai perasaan pada pria lain. Kata-katanya menusuk. Aku ingin melawan, tapi aku tahu Ardi dan Rara mendengar dari balik pintu. Mereka menangis. Rara berlari masuk memelukku. Bu, tolong pilih ayah. Aku nggak mau kehilangan ibu, tapi aku juga nggak bisa hidup kalau ayah pergi lagi. Ardi menyusul, suaranya tegas. Bu, jangan egois. Pilih ayah. Itu satu-satunya jalan. Aku terdiam, tubuhku gemetar. Malam itu aku masuk kamar dan menutup pintu. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada ranjang. Aku menangis sampai sesak. Di satu sisi aku tahu cintaku pada Juna nyata. Ia membuatku merasa hidup setelah sekian lama terpuruk. Tapi di sisi lain, anak-anakku, darah dagingku, memohon agar aku tetap bersama ayah mereka. Aku berbisik pada diriku sendiri. Kalau aku memilih Juna, aku kehilangan anak-anakku. Kalau aku memilih Fadli, aku harus membunuh hatiku sendiri. Apa ada jalan lain? Aku menutup mata, air mata tak berhenti mengalir. Untuk pertama kalinya, aku merasa pilihan yang kumiliki bukan tentang cinta lagi. Ini soal kehilangan, soal siapa yang akan tetap ada untukku ketika aku membuat keputusan. Pagi itu rumah terasa sunyi. Tidak ada suara tawa anak-anak. Tidak ada obrolan ringan di meja makan. Semua seperti menunggu sesuatu. Fadli duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Ardi dan Rara duduk di sampingnya, keduanya tampak gelisah. Aku tahu, hari ini aku tidak bisa lagi menunda jawaban. Aku berdiri di depan mereka, jantungku berdegup kencang. Aku sudah berpikir panjang, kataku dengan suara bergetar. Ardi menatapku penuh harap. Rara menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Fadli hanya diam, tapi matanya menuntut kejelasan. Aku mengambil napas panjang. Aku memilih kalian. Aku memilih tetap jadi istri dan ibu di rumah ini. Bukan karena aku tidak punya perasaan lain, tapi karena aku tidak mau kehilangan kalian. Air mata langsung jatuh dari mata Rara. Ia berlari memelukku erat. Bu, terima kasih. Aku takut sekali kehilangan ibu. Ardi ikut berdiri, meski wajahnya tetap dingin. Bu, itu keputusan terbaik. Fadli berdiri. Wajahnya berubah lembut. Ia mendekat, lalu berkata pelan. Putri, aku janji tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Aku tahu aku salah dulu, tapi sekarang aku akan menebus semuanya. Aku mengangguk, tapi hatiku terasa berat. Aku tahu aku baru saja mengorbankan sesuatu yang sangat besar. Cintaku pada Juna. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Aku menatap ponselku lama sekali. Nomor Juna masih ada di layar. Aku ingin menulis pesan, tapi tanganku berhenti. Aku hanya mengetik satu kalimat lalu menghapusnya berulang kali. Akhirnya aku menulis. Jun, aku memilih keluargaku. Maaf, aku tidak pernah menyesal bertemu kamu. Kamu tetap ada di hatiku. Aku menekan tombol kirim, lalu mematikan ponsel. Setelah itu aku menangis diam-diam sampai mataku bengkak. Keesokan harinya, Fadli mengajakku bicara. Aku sudah rencanakan sesuatu, katanya. Aku ingin kita sekeluarga liburan bersama. Mulai dari nol lagi. Aku ingin anak-anak lihat kita bisa bahagia. Aku tersenyum samar. Baiklah, aku akan ikut. Aku mencoba terlihat kuat, tapi di dalam diriku ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Aku tahu aku harus berjuang keras menata ulang hidupku.
Malam harinya, saat aku hendak tidur, Rara masuk ke kamar. Ia memelukku dan berkata, "Bu, terima kasih sudah milih ayah. Aku tahu ibu pasti berat, tapi aku janji akan bikin ibu bahagia." Aku tersenyum sambil mengusap kepalanya. "Kamu anak yang baik. Doakan ibu kuat ya." Rara mengangguk lalu keluar kamar. Aku rebah di ranjang menatap langit-langit. Aku berbisik pada diri sendiri. Aku sudah memilih. Sekarang tugasku hanya satu, bertahan. Hari-hari setelah keputusan itu berjalan lambat. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, melihat Ardi dan Rara bercanda lagi bersama ayahnya, seolah keluarga kami kembali lengkap. Dari luar tampak sempurna, tapi di dalam diriku masih ada lubang yang menganga. Beberapa kali aku ingin menghubungi Juna. Nomornya masih kusimpan. Tapi setiap kali ku genggam ponsel, aku teringat wajah Ardi dan Rara saat memohon agar aku memilih ayah mereka. Aku hanya bisa menarik napas panjang dan menahan diri. Suatu sore Fadli mengajakku berjalan-jalan ke taman dekat rumah. Ia menggenggam tanganku. "Putri, aku tahu kamu belum sepenuhnya bisa menerima aku lagi. Aku bisa lihat dari caramu menatapku. Tapi beri aku waktu. Aku akan buktikan kalau aku pantas jadi suami yang baik," katanya. Aku menoleh pelan. "Fadli, aku tidak janji akan melupakan semua. Aku hanya janji akan berusaha." "Ini saja yang bisa kulakukan sekarang." Fadli tersenyum kecil. "Itu sudah cukup bagiku." Kami berjalan berdua, sementara di kejauhan Ardi dan Rara bermain bersama. Untuk pertama kalinya, aku melihat anak-anakku tertawa lepas lagi. Namun malamnya, ketika aku sendirian di kamar, bayangan Juna datang lagi. Aku teringat senyum sederhana di lapaknya, caranya menata sayuran, suaranya saat pertama kali memanggilku, "Bu Putri." Air mataku menetes. Aku berbisik, "Jun, maaf, aku tidak bisa memilihmu. Tapi aku akan selalu mengingatmu." Aku sadar, aku harus belajar melepaskan. Bukan karena cintaku salah, tapi karena aku tidak sanggup kehilangan anak-anakku. Beberapa minggu kemudian, kami benar-benar pergi liburan keluarga seperti yang direncanakan Fadli. Di perjalanan, aku masih sesekali merasa kosong. Tapi saat melihat Ardi tertawa keras, Rara bersandar di bahuku, dan Fadli dengan sabar menyetir mobil sambil sesekali melirikku, hatiku perlahan mulai tenang. Aku mulai menerima bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari cinta yang kupilih sendiri. Kadang kebahagiaan lahir dari orang-orang yang tetap tinggal bersamaku, meski jalannya penuh luka. Malam terakhir liburan, aku duduk di balkon penginapan. Fadli keluar membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sampingku. "Aku bersyukur kamu masih mau coba bertahan denganku," katanya. Aku menatap ke arah lampu kota di kejauhan. "Aku juga bersyukur kamu pulang. Walau hatiku masih belum pulih, aku akan berusaha. Demi anak-anak, demi kita." Fadli mengangguk. Kami berdiam lama, hanya mendengar suara angin malam. Pagi itu rumah terasa sunyi. Tidak ada suara tawa anak-anak, tidak ada obrolan ringan di meja makan. Semua seperti menunggu sesuatu. Fadli duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Ardi dan Rara duduk di sampingnya, keduanya tampak gelisah. Aku tahu, hari ini aku tidak bisa lagi menunda jawaban. Aku berdiri di depan mereka, jantungku berdegup kencang. Aku sudah berpikir panjang, kataku dengan suara bergetar. Ardi menatapku penuh harap. Rara menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Fadli hanya diam, tapi matanya menuntut kejelasan. Aku mengambil napas panjang. Aku memilih kalian. Aku memilih tetap jadi istri dan ibu di rumah ini. Bukan karena aku tidak punya perasaan lain, tapi karena aku tidak mau kehilangan kalian. Air mata langsung jatuh dari mata Rara. Ia berlari memelukku erat. "Bu, terima kasih. Aku takut sekali kehilangan ibu." Ardi ikut berdiri, meski wajahnya tetap dingin. "Bu, itu keputusan terbaik." Fadli berdiri. Wajahnya berubah lembut. Ia mendekat, lalu berkata pelan, "Putri, aku janji tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Aku tahu aku salah dulu, tapi sekarang aku akan menebus semuanya." Aku mengangguk, tapi hatiku terasa berat. Aku tahu aku baru saja mengorbankan sesuatu yang sangat besar, cintaku pada Juna. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Aku menatap ponselku lama sekali. Nomor Juna masih ada di layar. Aku ingin menulis pesan, tapi tanganku berhenti. Aku hanya mengetik 1 kalimat lalu menghapusnya berulang kali. Akhirnya aku menulis, "Jun, aku memilih keluargaku. Maaf, aku tidak pernah menyesal bertemu kamu. Kamu tetap ada di hatiku." Aku menekan tombol kirim, lalu mematikan ponsel. Setelah itu aku menangis diam-diam sampai mataku bengkak.
Keesokan harinya, Fadli mengajakku bicara. Aku sudah rencanakan sesuatu, katanya. Aku ingin kita sekeluarga liburan bersama. Mulai dari nol lagi. Aku ingin anak-anak lihat kita bisa bahagia. Aku tersenyum samar. Baiklah, aku akan ikut. Aku mencoba terlihat kuat, tapi di dalam diriku ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Aku tahu aku harus berjuang keras menata ulang hidupku. Malam harinya, saat aku hendak tidur, Rara masuk ke kamar. Ia memelukku dan berkata, "Bu, terima kasih sudah milih ayah. Aku tahu ibu pasti berat, tapi aku janji akan bikin ibu bahagia." Aku tersenyum sambil mengusap kepalanya. "Kamu anak yang baik. Doakan ibu kuat, ya." Rara mengangguk lalu keluar kamar. Aku rebah di ranjang menatap langit-langit. Aku berbisik pada diri sendiri. Aku sudah memilih. Sekarang tugasku hanya satu, bertahan. Hari-hari setelah keputusan itu berjalan lambat. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, melihat Ardi dan Rara bercanda lagi bersama ayahnya, seolah keluarga kami kembali lengkap. Dari luar tampak sempurna, tapi di dalam diriku masih ada lubang yang menganga. Beberapa kali aku ingin menghubungi Juna. Nomornya masih kusimpan, tapi setiap kali ku genggam ponsel, aku teringat wajah Ardi dan Rara saat memohon agar aku memilih ayah mereka. Aku hanya bisa menarik napas panjang dan menahan diri. Suatu sore Fadli mengajakku berjalan-jalan ke taman dekat rumah. Ia menggenggam tanganku. "Putri, aku tahu kamu belum sepenuhnya bisa menerima aku lagi. Aku bisa lihat dari caramu menatapku. Tapi beri aku waktu. Aku akan buktikan kalau aku pantas jadi suami yang baik," katanya. Aku menoleh pelan. "Fadli, aku tidak janji akan melupakan semua. Aku hanya janji akan berusaha." "Ini saja yang bisa kulakukan sekarang." Fadli tersenyum kecil. "Itu sudah cukup bagiku." Kami berjalan berdua, sementara di kejauhan Ardi dan Rara bermain bersama. Untuk pertama kalinya, aku melihat anak-anakku tertawa lepas lagi. Namun malamnya, ketika aku sendirian di kamar, bayangan Juna datang lagi. Aku teringat senyum sederhana di lapaknya, caranya menata sayuran, suaranya saat pertama kali memanggilku, "Bu Putri." Air mataku menetes. Aku berbisik, "Jun, maaf, aku tidak bisa memilihmu. Tapi aku akan selalu mengingatmu." Aku sadar, aku harus belajar melepaskan. Bukan karena cintaku salah, tapi karena aku tidak sanggup kehilangan anak-anakku. Beberapa minggu kemudian, kami benar-benar pergi liburan keluarga seperti yang direncanakan Fadli. Di perjalanan, aku masih sesekali merasa kosong. Tapi saat melihat Ardi tertawa keras, Rara bersandar di bahuku, dan Fadli dengan sabar menyetir mobil sambil sesekali melirikku, hatiku perlahan mulai tenang. Aku mulai menerima bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari cinta yang kupilih sendiri. Kadang kebahagiaan lahir dari orang-orang yang tetap tinggal bersamaku, meski jalannya penuh luka. Malam terakhir liburan, aku duduk di balkon penginapan. Fadli keluar membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sampingku. "Aku bersyukur kamu masih mau coba bertahan denganku," katanya. Aku menatap ke arah lampu kota di kejauhan. "Aku juga bersyukur kamu pulang. Walau hatiku masih belum pulih, aku akan berusaha. Demi anak-anak, demi kita." Fadli mengangguk. Kami berdiam lama, hanya mendengar suara angin malam. Sudah hampir 2 bulan sejak aku memutuskan untuk tetap bersama keluargaku. Hidup kembali berjalan teratur. Aku menyiapkan sarapan, mengantar Rara ke sekolah, mengingatkan Ardi belajar, dan menyambut Fadli ketika ia pulang dari urusan pekerjaan barunya. Dari luar, aku tampak seperti ibu rumah tangga biasa. Tidak ada yang tahu bahwa hatiku pernah goyah begitu dalam. Suatu pagi, aku pergi ke pasar sendirian. Aku berjalan melewati lapak-lapak yang dulu begitu sering kudatangi. Ketika sampai di dekat lapak Juna, aku terdiam. Lapaknya tetap ramai. Timun segar tertata rapi seperti biasa. Tapi kali ini aku hanya berdiri dari kejauhan. Aku tidak mendekat, tidak memanggil, tidak membeli apapun. Juna menoleh sebentar. Pandangan kami bertemu. Tidak ada kata-kata, hanya anggukan kecil dari wajahnya. Aku membalas anggukan itu, lalu berbalik pergi. Saat itu aku sadar, aku tidak perlu lagi berkata apa-apa. Hubungan kami sudah berakhir, tapi kenangan tetap akan ada. Dan itu cukup. Di rumah, aku duduk bersama Rara di ruang tamu. Ia memeluk lenganku. "Bu, ibu sekarang kelihatan lebih tenang," katanya. Aku tersenyum samar. "Ibu masih belajar, nak. Tapi kamu benar. Sekarang ibu lebih tenang. Karena ibu sudah memilih." Rara tersenyum lalu berkata,
Aku bangga sama ibu. Kata-kata itu sederhana, tapi membuat hatiku hangat. Malam harinya, Fadli mendekatiku di kamar. "Putri," katanya pelan, "aku tahu perjalanan kita tidak mudah. Aku tahu aku masih harus menebus banyak hal. Tapi terima kasih sudah tidak menyerah pada keluarga ini." Aku menatapnya lama. Aku tidak menyerah, Fadli. Aku hanya belajar menerima kenyataan. Cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita mau. Tapi aku akan terus berusaha. Fadli mengangguk, lalu menggenggam tanganku. Kami berdiam bersama. Tidak ada percakapan panjang. Tapi aku tahu. Ini adalah awal dari perjalanan baru. Malam itu sebelum tidur, aku menulis di buku catatan kecilku. Aku pernah hampir kehilangan segalanya. Aku pernah merasakan cinta yang membuatku hidup kembali, tapi juga hampir menghancurkan semua yang kupunya. Kini aku tahu, pilihan paling sulit bukan soal siapa yang kucintai, tapi siapa yang ingin kupertahankan, dan aku memilih keluargaku. Beberapa bulan setelah semua keputusan besar itu, hidupku mulai benar-benar tenang. Ardi lebih rajin belajar, bahkan mulai membantu Fadli di pekerjaan kecil-kecilan. Rara semakin dekat denganku, sering bercerita tentang sekolah dan teman-temannya. Aku juga mulai menerima Fadli kembali. Hubungan kami tidak langsung kembali seperti dulu, tapi sedikit demi sedikit, ada rasa percaya yang tumbuh lagi. Ia berusaha menunjukkan keseriusannya, dan aku berusaha memberi ruang. Kadang di saat aku duduk sendirian, aku masih teringat Juna, senyumnya, ketulusan matanya, dan caranya membuatku merasa hidup kembali. Tapi sekarang kenangan itu tidak lagi membuatku goyah. Aku hanya mengucapkan doa dalam hati. Semoga Juna juga bahagia, meski tidak bersamaku. Suatu sore, aku berbincang dengan Rara di teras rumah. Ia menatapku serius lalu berkata, "Bu, aku belajar sesuatu dari ibu. Ternyata jadi dewasa itu sulit. Kadang kita harus mengorbankan perasaan sendiri demi orang yang kita sayang." Aku menatapnya, terharu. Benar, Nak. Hidup memang begitu. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita miliki. Tapi kalau kita ikhlas, kita tetap bisa bahagia. Rara tersenyum. Aku bangga punya ibu. Aku memeluknya erat. Saat itu aku merasa semua luka yang kualami tidak sia-sia. Malamnya, aku duduk di kamar sambil menulis di buku catatanku, sebuah catatan penutup untuk diriku sendiri. Hidupku pernah hampir runtuh. Aku pernah merasa ditinggalkan, lalu menemukan cahaya baru, dan akhirnya dipaksa memilih jalan paling sulit. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu berakhir bersama orang yang membuat hati berdebar, tapi kadang bersama orang yang tetap bertahan meski pernah gagal. Aku juga belajar, kebahagiaan sejati bukan soal siapa yang kupilih, tapi soal keberanian menerima konsekuensi dari pilihan itu. Dan yang terpenting, aku tidak kehilangan diriku sendiri. Aku masih berdiri, masih bernapas, masih bisa mencintai, dengan cara yang lebih dewasa. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, dan tersenyum kecil. Aku sadar, perjalananku belum selesai, tapi aku sudah siap melangkah.